Berikut kami bacakan susunan petugas upacara. Pemimpin upacara Habibi 9B, Kompi 1 Ridwan 9G, Kompi 2 Paundra 9A, Kompi 3 Gading 8A. Pengibar bendera tim Paskibra Semasa Jaya, pembawa teks Pancasila Amoy 8C, pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Dia 7Do, pembaca Sejarah Kemerdekaan Moza 9H, pembaca Janji Siswa Gea 8C, Doa Cahya 8C, Dirijen Maura 9B, Protokol Edelweiss 9F, Paduan Suara Gabungan OSIS dan Paskibra. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Apa? Kau bisa tuh siap? Apa? Sampai kelas siap. Laporan saja. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Henti! Cut! Henti! Cut! Bendera siap Kepada Sang Merah Putih, hormat! Right!
Baik, kanan. Gerak. Berhenti. Gerak. Hadap kiri. Baik. Berhenti. Gerak. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks sejarah kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir bulan Juli 1945, Komando Bala Tentara Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat di Singapura. Rapat ini menyetujui pemberian kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokursyu Junbi Inkai atau PPKI. 2 hari kemudian, Soekarno-Hatta dan Rajiman Wedyo Diningrat diundang ke dalam Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI oleh Terauchi. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan armada udara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Di mana peristiwa ini mendorong Letnan Jenderal Terauchi untuk mengubah tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Meskipun dirahasiakan, berita kekalahan itu dapat diketahui sejumlah tokoh gerakan bawah tanah dan para pemuda melalui siaran radio. Kekalahan Jepang itu menimbulkan keinginan kuat dan keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda
yang akhirnya mendorong golongan pemuda untuk membawa Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta keluar kota. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan oleh para pemuda pada pukul 00.30 waktu Jawa. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta. Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya berapat di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, rapat itu juga dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muardi dari Barisan Pelopor, dan Sudanco Singgi dari Jahitan Peta, Jakarta. Bersama Khairul Saleh, mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain menculik Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Guna menghindari kecurigaan dan tindakan Jepang, Sudanco Singgi mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Rencana berjalan lancar karena diperoleh dukungan berupa perlengkapan tentara peta dari Sudanco Latif Hendra Ningrat, yang pada saat itu sedang menggantikan Dai dan Kasman Singo di Mejo yang bertugas ke Bandung. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 0.30 waktu Jawa, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok, sebuah kota kewedanaan di Kabupaten Karawang. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Didapat pula penegasan bahwa Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda pada hari itu juga mengantarkan Mr. Ahmad Subarjo bersama sekretarisnya pribadinya, yaitu Sudiro atau Mbah ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan tiba pada pukul 18.00 waktu Jawa. Di Rengas Dengklok oleh Ahmad Subarjo diberi jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan tersebut, Komandan Kompi Peta setempat Sudanco Supeno bersedia melepaskan Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa, rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dahulu. Di rumah itulah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun. Setelah hampir 2 jam lamanya, mereka mengadakan pertemuan dengan Nishimura tanpa dicapai kesepakatan pendapat di antara mereka. Soekarno dan Hatta dengan didampingi Miyoshi kembali ke rumah Maeda. Di rumah Maeda, kedua pemimpin itu bertemu dengan Subarjo. Demikian pula Maeda yang pulang ke rumahnya terlebih dahulu secara diam-diam dari rumah Nishimura. Rumah Laksamana Jepang itu dianggap tempat yang paling aman dari tindakan pemerintah militer Angkatan Darat. Kedudukan Maeda sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkannya berhubungan dengan Mr. Ahmad Subarjo dan sejumlah pemuda Indonesia yang bekerja pada kantornya. Berdasarkan hubungan baik itu, rumah Maeda dijadikan tempat pertemuan antara berbagai golongan pergerakan nasional, baik golongan tua maupun pemuda. Kalimat pertama merupakan saran Mr. Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran DRS Muhammad Hatta. Maka dihasilkanlah rumusan kalimat terakhir dari naskah proklamasi.
setelah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai merumuskan naskah proklamasi. Kemudian mereka berkumpul serambi muka untuk menemui hadirin yang telah berkumpul. Waktu saat itu menunjukkan pukul 04.30 waktu Jawa, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan naskah proklamasi yang masih merupakan konsep. Kepada mereka yang hadir, Insinyur Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Akan tetapi, kemudian salah seorang tokoh pemuda yang Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bukankah mereka berdua yang pada saat itu di mana-mana dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia? Dengan disetujui usul Soekarni itu oleh hadirin, Insinyur Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan naskah tulisan tangan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Sayuti Melik mengetik naskah rumusan proklamasi. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah bersih itu, yakni kata-kata tempo diganti menjadi tempo, sedangkan wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal, yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dengan perubahan tersebut, naskah yang sudah diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Demikianlah proses dan peristiwa yang menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan itu telah berlangsung pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai perubahan kedudukan Indonesia dari negeri terjajah menjadi negeri merdeka, sekaligus mengawali tanggung jawab berat yakni mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada
Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuswo Waluyo SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Setojayan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SMP Negeri 1 Setojayan. Yang selalu saya banggakan, yang menjadi harapan saya seluruh siswa SMP Negeri 1 Setojayan. Nah, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini tanggal 17 Agustus 2025 kita masih berkesempatan untuk merasakan hangatnya matahari, ya, masih menikmati indahnya bumi. Semoga kesempatan yang Allah berikan pada pagi hari ini membuat kita menjadi hamba Allah yang soleh-soleha, menjadi hamba Allah yang bermanfaat, dan insya Allah selalu menjalankan perintah agama sesuai dengan agama kita masing-masing. Amin. Dan suatu saat nanti semoga kita semuanya bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih atas kehebatan dari petugas upacara. Kita beri aplaus untuk mereka. Ya, stop ya. Kalian hebat, kalian sudah meluangkan waktu untuk, saya yakin latihan pasti ya, untuk menampilkan penampilan yang luar biasa tadi. Pasti diawali dengan latihan yang bersungguh-sungguh. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah membimbing anak-anak latihan dan mempersiapkan upacara pada pagi hari ini. Yang berikutnya saya juga memberikan penghargaan untuk kalian yang menurut saya hari ini upacara kalian bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh daripada upacara yang sebelumnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Semoga ketertiban kalian bertahan sampai upacara berakhir. Nah, anak-anak yang saya sayangi, hari ini jelas ya, tanggal 17 Agustus 2025. Hari apa? Saya hari ini pesan-pesannya hanya kita akan game lagu. Saya akan memperlombakan kelas 7, 8, dan kelas 9. Pasti semuanya hafal lagu Hari Merdeka ya. 17 Agustus tahun 45. Hafal ya? Nah, nanti kita bersama, pertama akan menyanyikan lagu itu bersama. Yang kedua akan game melanjutkan kalimat. Saya akan lihat kelas mana yang paling nggak konsentrasi, pasti nggak bisa melanjutkan lagu. Paham? Jadi misalkan kelas 7, 17 Agustus tahun 45, mandek langsung sana. Itulah hari kemerdekaan kita. Paham ya? Nah, nanti saya akan perhatikan kelas mana yang paling nggak fokus, kelas mana yang nggak hafal lagunya. Siap? Nah, yang pertama lagunya utuh semuanya ya. Ya. Ya, kita mulai nanti kalau misalnya kelas 7, maka kelas 7 melanjutkan, kelas 8 berhenti menyanyi, kelas 9 juga berhenti menyanyi. Bisa dipahami? Ya, pertama kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. 17.
menyebutkan kata merdeka. Kurikulumnya merdeka. Apa itu merdeka? Siapa yang punya pendapat boleh nanti ada hadiah dari Bu Ana. Ayo, siapa sih mani? Merdeka apa artinya? Atau makna merdeka bagi kamu? Ya, kelas 7 sini maju. Kita beri aplaus untuk kelas 7 apa ini? Ya, apa makna merdeka untuk kamu? Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan apa? Ya, terima kasih. Kalau misalkan sampean belajar sekolah itu harus disuruh atau atas kehendakmu sendiri? Atas kehendak sendiri. Nah, kalau kehendak sendiri berarti kamu merdeka. Kalau kamu harus belajar disuruh-suruh berarti merdeka apa enggak? Nah, berarti kamu ingin jadi anak yang merdeka atau yang disuruh-suruh? Yang merdeka. Sip, terima kasih. Kamu kelas berapa? Nama siapa? Kulo Nando, kulo kelas 7C. 7C, nanti menemui Bu Ana ya. Nah, nanti untuk beli teh. Ya, terima kasih untuk Mas Rando. Rando kelas 7C. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Rando. Ya. Ya. Kenapa kelas 8? Ya, jadi merdeka artinya sudah stop. Ya. Merdeka artinya berdaulat atas diri kita sendiri. Semoga kita semua dalam berbuat kebaikan kita merdeka, tidak usah menunggu disuruh-suruh, tapi melakukan kebaikan atas kehendak kita sendiri. Angkat tangan yang hari ini sudah tanpa disuruh sholat subuh, angkat tangan. Sholat subuh tanpa disuruh. Ya Allah, kelas 9 gak ada yang sholat subuh tanpa disuruh. Ya Allah, berarti rasido merdeka no cah iki. Selanjutnya, ya, tadi pagi yang mandi tanpa disuruh angkat tangan. Ya, berarti merdeka semua atas mandi. Dan hari ini yang berangkat ke sekolah, berangkat sendiri tanpa disuruh, angkat tangan. Ya, alhamdulillah ya. Nah, terima kasih sudah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang baik yang berdaulat atas diri sendiri ketika berbuat kebaikan dan berani menolak ketika kamu diajak hal yang tidak baik. Kelas 8 F G H I J. 8 F G H I J. Ya, siap berdaulat untuk berbuat kebaikan? Kelas 7 siap menolak jika diajak tidak baik? Kelas 9 siap menjadi teladan untuk adik-adiknya? Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Merdeka! 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 Sekali merdeka, tetap merdeka. Menjadi hamba Allah yang soleh-soleha. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka, Tanah Air, dan Mars UPT SMP Ang 1 Stojayan oleh seluruh peserta upacara. Mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Merdeka,
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta pelindung-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat bagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya padamu lah kami bergantung dan hanya padamu lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara pada pembina upacara. Terima kasih, pasukan diistirahatkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara pada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diisi